Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Nia harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Welcome to English class with me, Miss Nia. Selamat datang di kelas bahasa Inggris dengan saya, Miss Nia. Are you ready for study today? If you are ready, please prepare your writing tools. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Jika kalian sudah siap, maka silakan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. And let's pray together with read basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak ya sajian materi berikut ini. Today we are going to learn about ordinal numbers. Sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, Miss Nia mau tanya dulu. Kira-kira masih ingat apa enggak ya? Minggu lalu kita telah belajar tentang cardinal numbers. Apa itu cardinal numbers? Cardinal numbers adalah bilangan pokok atau bilangan yang menyatakan suatu jumlah seperti 1, 2, 3 atau bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Kalian masih ingat dong? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ordinal numbers. What is ordinal numbers? Apakah kalian ada yang tahu apa itu ordinal numbers? Ordinal numbers adalah angka yang menyatakan suatu urutan atau tahapan. Contohnya menyatakan urutan yang pertama, kedua, kelima itu kita menggunakan ordinal numbers. Seperti contoh, first, second, third, fourth, fifth. Itu artinya first, itu artinya pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima. Itu namanya ordinal numbers. Lalu, bagaimana perbedaan antara cardinal dan ordinal numbers? Kalau cardinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat. Seperti contoh, saya mempunyai 2 mobil, berarti bahasa Inggrisnya I have 2 cars. Karena bilangan 2 itu termasuk bilangan bulat, maka kita harus menggunakan cardinal numbers, yaitu 2. Sedangkan kalau ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi suatu benda, kedudukan suatu benda. Contohnya, ini adalah mobil keduaku, berarti bahasa Inggrisnya this is my second cars. Mobil ini loh menempati urutan yang kedua punyaku, berarti kita menggunakan ordinal numbers yaitu second. Paham ya? Nah, dalam segi penulisannya pun berbeda. Kalau cardinal numbers 1 itu 1, maka kita tulis angka 1 saja. Kalau di ordinal numbers first artinya yang pertama kita tulis angka 1 dan kita tambahkan 2 huruf setelah angka 1. First, 2 huruf akhir dari first yaitu S dan T. Maka kita letakkan setelah angka 1 kita tambahkan S dan T. Yang kedua, second. Kita juga sama, kita ambil 2 huruf belakangnya yaitu ND. Maka kita tambahkan di belakang angka 2. Yang ketiga, third. Belakang third itu 2 hurufnya R dan D, maka setelah angka 3 kita tambahkan R dan D. Lanjut, angka 4 itu fourth, belakangnya TH, maka kita tambahkan TH di belakangnya. Begitu juga dengan fifth sampai tenth, itu kita tambahkan TH. 11 juga sama, 12 sama, sampai di angka 20 kita tambahkan TH belakangnya. Nah, untuk 21 kita gunakan 21st atau 21st. Kita tambahkan ST belakang first itu ada 2 huruf yaitu S dan T, maka kita tambahkan setelah 21 itu huruf S dan T. 22 juga sama, 22nd, maka kita tambahkan ND setelah angka 22.
Dan 23, 23rd. Kita tambahkan RD. Setelah itu 30 sampai 90 itu belakangnya kita tambahi TH. Paham ya? When we use ordinal numbers, kapan saja kita menggunakan ordinal numbers? Yang pertama, ketika kita ingin menyatakan suatu tanggal atau sebuah tanggal, contohnya tanggal 17 Agustus, berarti bahasa Inggrisnya it is the 17th of August. Yang kedua, tanggal 31 Maret, maka bahasa Inggrisnya it is the 31st of March. 31 kita menggunakan 31st, bukan 31, karena ordinal numbers. Yang kedua, ketika kita ingin menyatakan suatu urutan atau langkah-langkah, kalau kita mau memasak atau kalau kita mau memakai make up, contohnya first, pertama, turn on the stove, nyalakan kompornya. Second, yang kedua, lanjutkan sendiri. Dan yang ketiga, ketika kita mau menyatakan penyebut pada pecahan, kalian sudah tahu ya, penyebut itu letaknya di bawah, kalau pembilang itu letaknya di atas. Contohnya 3/4. Angka 3 itu namanya pembilang dan angka 4 itu namanya penyebut. Angka 3 kita gunakan cardinal numbers. 3 bahasa Inggrisnya 3. Dan angka 4 sebagai penyebut kita gunakan ordinal numbers. Maka kita gunakan fourth, bukan 4. 2/5 berarti 2/5. Yang selanjutnya ketika kita ingin menyatakan suatu tingkatan. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat penggunaan ordinal numbers dalam sebuah kalimat. Contoh yang pertama, he is the first winner in that competition. Dia adalah juara pertama dalam kompetisi tersebut. Dia itu menempati urutan yang pertama dalam kompetisi tersebut. Karena menyatakan urutan, maka kita gunakan ordinal numbers yaitu first. September is 9th month in a year. Bulan September itu adalah bulan ke-9 dalam 1 tahun. Fourth grade is on the second floor in the school. Kelas 4 berada di lantai kedua di sekolah ini. Today is Wednesday, 15th of November. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 15 November. Karena menyatakan tanggal, maka kita gunakan ordinal numbers, yaitu 15th. Sekarang coba Miss Nia bacakan, kalian tirukan dari rumah ya. Ready? First, first. Second, second. Third, third. Fourth, fourth. Fifth, fifth. Sixth, sixth. Seventh, seventh. Eighth, eighth. Ninth, ninth. 10th, 10th. 11th, 11th. 12th, 12th. 13th, 13th. 14th, 14th. 15th, 15th. 16th, 16th. 17th, 17th. 18th, 18th. 19th, 19th. 20th, 20th. 21st, 21st. 22nd, 22nd. 23rd, 23rd. 30th, 30th. 40th, 40th. 50th, 50th. 60th, 60th. 70th, 70th. 80th, 80th. 90th, 90th. Nah, kalian ulang-ulang ya bacanya di rumah supaya kalian cepat menghafalnya. Sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk tugas hari ini, sebutkan ordinal number 1-20 dalam bentuk video dan dikirim ke WA-nya Miss Nia ya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas masing-masing sebelum menyebutkan ordinal numbers.
Oke, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya di rumah dan selalu jaga kesehatan ya. The last I say, thank you for your nice attention today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and have a nice day.